dan akan diculik oleh pihak lain sejak lama. Memikirkan hal ini, Tama menatap Claudia dan berkata dengan serius, "Terima kasih, Claudia. Jika bukan karenamu, Fanny mungkin akan menemui ajal sebelum waktunya." Claudia dengan serius berkata, "Jika bukan karena Bibi Ratih dan Suster Fanny menerimaku, aku khawatir aku tidak akan tinggal di tempat sekarang." Tama melihat bekas luka palsu di wajahnya dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Alasan kamu menyamar seolah-olah kamu dibakar juga harus khawatir menjadi sasaran mereka kan?" "Ya." Claudia mengangguk dan berkata, "Bagaimanapun, Levon dan keluarganya bukan satu-satunya yang melakukan hal semacam ini di Vancouver. Ada beberapa geng lain yang melakukan bisnis yang sama. Aku bisa yakin Levon dan keluarganya tidak akan melakukan apapun padaku. Tapi tidak ada cara untuk memastikan bahwa geng lain tidak akan bergerak melawan saya. Jadi menyamar karena ini jauh lebih aman. Lagi pula, tidak ada yang akan tertarik pada wanita dengan separuh wajahnya terbakar parah." Mengatakan itu, dia berkata kepada Tama dengan sedikit cemas, "Tuan Renza, mumpung masih gelap, kamu bisa langsung mengantar Suster Fanny ke bandara. Selama Anda membawanya keluar dari Kanada, Levon dan yang lainnya tidak akan bisa melakukan apapun padanya." Tama menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin dan bertanya padanya, "Berapa banyak orang yang dimiliki kelompok Italia ini?" Claudia berkata, "Ada sangat banyak dari mereka, setidaknya 7 atau 800. Kamu tidak bisa melawan mereka sendirian." Tama bersenandung dan tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, 7 atau 800, kurang tapi lebih baik daripada tidak sama sekali." Claudia mengira Tama tidak mengerti kata-katanya, panik dan mengulanginya lagi. Berkata begitu saja, "Pak Renza, apa yang saya katakan adalah bahwa mereka memiliki setidaknya 7 atau 800 orang, dan ini masih perkiraan paling konservatif. Jika Anda memasukkan beberapa dengan nepotisme, lebih dari 1000 orang juga mungkin." Tama mengangguk dan berkata, "Jika kita bisa mengumpulkan 1000 orang, itu kurang lebih berguna." Claudia sibuk berkata, "Tuan Renza, untukmu sendiri tentu tidak mungkin berurusan dengan mereka. Dan pada siang hari mereka akan kurang lebih terkendali jika kamu membawa Sister Fanny pergi. Mereka seharusnya tidak berani main-main. Selama Anda mencapai bandara, Anda dapat melarikan diri dari bencana. Sungguh, jika kamu menunggu sampai malam, maka kamu ingin pergi, hanya kamu tidak bisa pergi." Tama tersenyum tipis, berkata dengan santai, "Tidak apa-apa, aku tidak ingin membawanya pergi." "Mudah pergi, tapi tidak masuk akal. Kenapa kamu pulang dekat orang jahat, dan pada akhirnya, kamu harus meninggalkan keluargamu untuk melarikan diri?" "Ini bukan gaya akting saya. Gaya akting saya adalah orang tidak menyinggung saya. Saya tidak menyinggung. Jika orang menyinggung saya akan tersinggung dan saya akan melakukan sesuatu untuk itu." Claudia merasa otaknya tidak cukup untuk memahami orang ini. Alasan dia menceritakan semua rahasia terdalamnya adalah untuk membujuknya agar bergegas dan membawa Fanny pergi. Meskipun metode Levon kejam, mereka tidak akan berguna jika mereka meninggalkan Kanada. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Tama tidak akan mendengarkan nasihatnya, tetapi sebaliknya memiliki sikap berkelahi dengan mereka. Jadi, dia berkata dengan wajah bersemangat, "Tuan Renza, aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi di dunia ini, terkadang tidak ada alasan. Mereka memiliki banyak orang dan metode yang kejam. Bagaimana kamu bisa melindungi Suster Fanny sendirian?" Tama berkata ringan, "Jangan khawatir, Fanny adalah saudara perempuanku. Aku akan melindunginya, dan toko serba ada ini juga hati dan jiwanya. Aku, sebagai saudara, secara alami akan melindunginya. Adapun ratusan ribu anggota geng yang kamu sebutkan, aku juga akan menyingkirkan mereka semua. Mereka seperti sekelompok parasit, menjijikkan sedikit menjijikkan. Semuanya akan tersingkir." "Mereka seperti sekelompok parasit." Rahang Claudia ternganga saat dia mendengarkan.
Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Tama ketika dia datang jauh-jauh ke Kanada untuk mengatakan pernyataan meremehkan seperti itu. Dia tidak mengerti, geng-geng ini di Kanada dan bahkan seluruh Eropa dan Amerika. Semuanya membiarkan tumor selama puluhan abad, tidak ada yang pernah bisa membasminya. Dari mana Tama mendapatkan kekuatannya? Ketika dia melihat bahwa Claudia agak terkejut tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan bertanya padanya, "Claudia, apa rencanamu untuk masa depan?" Claudia sedikit tercengang dan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata dengan canggung, "Aku tidak tahu, jika aku punya kesempatan untuk membalas dendam untuk orang tuaku dan kedua saudaraku, kemudian saya akan pindah ke tempat di mana tidak ada yang mengenal saya dan melanjutkan studi saya." Tama bertanya padanya, "Kamu belum berpikir untuk mewarisi jubah ayahmu?" Claudia terkejut dan bertanya, "Maksudmu mengambil alih grup Italia itu?" "Ya." Tama mengangguk dan berkata, "Pernahkah Anda memikirkannya?" "Tidak." Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Aku tidak ingin ada hubungannya lagi dengan kelompok sampah ini dalam hidupku kecuali untuk balas dendam." Tama tersenyum tipis, "Kalau begitu aku tidak perlu khawatir." Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, jam berapa biasanya geng ini menyerang?" Claudia belum tahu. Tama tidak menunjukkan kekhawatiran apa maksudnya. Tiba-tiba mendengarnya menanyakan pertanyaan ini, lalu buru-buru berkata, "Pasti pada malam hari, dan pada paruh kedua malam, mereka umumnya akan menyusup ke rumah target di pagi hari, setelah menempatkan semua orang di bawah anestesi, dan kemudian mengambil target. Jika mereka menghadapi perlawanan, mereka akan mengambil tindakan untuk memusnahkan." Tama bertanya lagi, "Bagaimana setelah menculik orang? Kemana mereka akan dikirim?" Claudia memikirkannya dan berkata, "Sepertinya terkonsentrasi ke pelabuhan. Mereka akan berkonsentrasi mengangkut sekelompok orang ke laut lepas. Lalu bagaimana prosesnya setelah itu? Saya tidak terlalu yakin." "Oke." Tama mengangguk, meratap, meskipun sementara aman di siang hari, tetapi mata ini tidak punya banyak waktu. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, "Geng ini, selain melakukan hal-hal berbahaya ini, apalagi yang mereka hadapi?" Claudia mengatakan, "Selain itu, mereka juga mengoperasikan beberapa bar, hotel, dan sejumlah tempat dengan layanan sampah. Selain itu, mereka juga terlibat dalam beberapa kasino bawah tanah." Tama mengangguk dan bertanya padanya, "Jika saya ingin pergi ke kasino mereka untuk bermain beberapa permainan, kepada siapa saya harus bertanya?" Claudia bertanya dengan canggung, "Tuan Renza, kamu tidak bercanda kan?" Tama tertawa, "Tentu saja tidak." Claudia mengira Tama memukul kasino pihak lain dan berkata dengan serius, "Kasino adalah salah satu sumber pendapatan utama mereka. Ada banyak orang yang menjaga di sana, dan mereka dilengkapi dengan senjata untuk mencegah pemerasan. Kamu tidak boleh memikirkannya di sana." Tama melambaikan tangannya, "Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya ingin pergi bermain beberapa permainan dan kehilangan uang untuk itu." Mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. "Tempat di Kanada ini benar-benar terlalu jauh, dan butuh waktu bagi saya untuk memobilisasi pasukan saya. Jika saya dapat menunda mereka selama sehari, saya juga dapat memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap." Claudia memikirkannya dan berbicara, "Jika kamu benar-benar ingin bermain beberapa game, aku bisa menemukan Levon. Dia selalu ingin menemukan lebih banyak orang untuk memainkan beberapa permainan di kasino mereka." Tama menjentikkan jarinya dan tersenyum, "Bagus. Tunggu aku akan membuat panggilan telepon." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari toko serba ada. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.